Tuhan dan dikasih Tuhan. Shalom. Semangat Bapak Ibu. Sukacita mengakhiri tahun 2024. Semangatnya masih menyala atau sudah mulai meredup? Apapun itu kita bersyukur karena kita bisa ada di penghujung tahun ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Jemaat Tuhan pemazmur di tempat ini disertai, ditolong Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup di tahun 2024, dan kami boleh ada di penghujung tahun ini semua karena kekuatan daripada Tuhan yang menyertai kami dan membawa kami sampai di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang pertemuan kami, persekutuan kami di akhir tahun malam hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami, dan Engkau juga yang menolong kami. Ada sesuatu yang baru di dalam ibadah tutup tahun kami ini Tuhan, kami mendapat kekuatan baru, semangat yang baru didatangi daripada Tuhan lewat persekutuan kami, lewat puji-pujian kami, terlebih lagi lewat firman Tuhan yang kami akan dengar malam hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat serta kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan, merenungkan bahwasannya segala sesuatu yang kita lewati dalam sepanjang tahun ini, setiap musim dalam hidup kita itu ada terjadi atas izinnya Tuhan, dan bahwasannya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Bersamamu Bapa ku lewati semua.
bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan memberi kesaksian. Saya rasa nggak perlu diingat ya, siapa saja yang mau memulai silakan memberi kesaksian apa yang dialami, pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau tidak ada yang memulai, nanti saya akan gilir Bapak Ibu. Jadi kita kesaksiannya random aja atau digilir lebih baik? Pilih yang mana? Random atau digilir? Digilir aja ya. Digilir ya. Kalau gitu kita mulai dari Bapak. Silakan memberi kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini, Pak. Boleh kita jemaat Tuhan. Mungkin akan menguatkan kita satu dengan yang lain. Siap-siap yang lain ya Bapak Ibu. Shalom untuk semua. Shalom. Bapak Ibu mungkin kesaksian dalam setahun ini yang saya alami dalam setahun ini terutama di dalam pekerjaan ya, pekerjaan. Banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi ketika kita mengenalkan Tuhan, maka tantangan yang tadinya saya merasa berat, tetapi bersama Tuhan bisa terlewati. Ini saya teringat ketika Musa itu membawa orang Israel ya, dari Mesir menuju Kanaan, yang menjanjikan daerah yang berlimpah susu dan madu. Nah itu tanah Kanaan yang menjadi tanah perjanjian. Itu Pak ya, kalau nggak salah itu ya, perjanjian. Tetapi di dalam kenyataannya tidak mudah mendapatkan tanah perjanjian itu. 40 tahun mereka dikebun. Lalu menuju tanah Kanaan itu melalui 40 tahun penuh dengan pergumulan. Lalu ketika menyeberang, kalau nggak salah juga ketika daerah-daerah itu dibagi, maka pemimpin Israel yang membawa mereka ke Kanaan harus berperang. Dan memang sudah dimenangkan oleh bangsa Israel karena diberkati Tuhan. Jadi artinya tidak mudah kita bangsa saya mendapatkan tanah daerah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tidak mudah, harus melalui perjuangan dan pergumulan. Tetapi karena Tuhan menyertai, selalu menang mereka dalam perang. Jadi yang dulu perang, yang lalu perang. Nah, yang saya alami adalah di dalam pekerjaan saya itu ya perang juga, tetapi tidak lagi perang seperti di perjanjian lama. Tetapi perang itu kita harus menggunakan apa yang Tuhan ajarkan, kasih. Jadi contoh di dalam pekerjaan itu kan banyak tantangan dari teman kerja, dari atasan karena saya guru, dari siswa-siswa, dari juga ya teman-teman pegawai, dari lingkungan, dari mana saja. Banyak sekali tantangan, sangat banyak kalau saya sebutkan bersama. Di segala segi pekerjaan saya, tantangannya senantiasa ada dan besar. Kadang saya berpikir tidak bisa saya lewati, tapi karena sering juga saya juga bisa takut ya, tapi namanya manusia normal-normal aja ya. Tetapi saya terus berusaha percaya dan saya kerjakan terus, akhirnya bisa saya lewati hingga saat ini. Jadi saya bisa bersuka cita akhirnya ya. Jadi suka dukanya gitulah, tantangan dalam pekerjaan akhirnya terlewati setelah dinyatakan libur tanggal 23
ya legal lah sedikit diganti dengan sukacita. Saat ini saya bersukacita karena memang kedatangan saat ini selesai dulu. Nanti setelah ini ya, setelah telepon yang baru ini ketemu lagi dengan petani baru. Saya yakin dia begitu juga. Yang penting saya percaya di tahun 2005 akhir nanti menyeberangi Yonan, ya mungkin saya bersaksi juga seperti itu. Tantangan di 2005 kemungkinan semakin besar, bukan semakin kecil. Tetapi itu kan ujian. Saya kayak naik kelas 1, naik ke kelas 2, berarti ya tantangannya semakin besar. Tapi karena kita sudah yakin Tuhan menyertai, ya berhasil ya. Nah itu yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu dari kesaksian persilaban. Kiranya memberkati dan menguatkan kita kawasannya bersama dengan Tuhan kita bisa pada semua Pak ya. Tantangan sebesar apa? Silakan lanjut ke sebelahnya. Shalom. Halo. Saya baru 2 kali di gereja di sini. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengenali saya. Saya Muslim dari gereja GKI Langsung Kebunjai. Saya kemarin waktu Natal gereja Mazmur ngecek arena untuk datang, tapi saya tidak bisa datang karena ada kendala kemarin. Jadi karena saya sudah terlanjur ngomong, jadi kurang enak kalau nggak datang. Jadi Dibayar hutang gitu ya. ya, saya sudah berapa kali kesini, cuman banyak kendala, hujan, cuaca hujan. Kesaksian saya selama 1 tahun ini sama seperti Bapak silakan, banyak tantangan waktu saya masih muda. Saya kelas 11, tantangan yang saya alami itu tentang untuk melaksanakan acara Natal di sekolah. Saya dipersulit di sekolah karena kita di sekolah itu minoritas, mayoritas itu orang Tionghoa. Nah, di situ saya banyak kesulitan tentang dana, tentang untuk latihan musik. Saya itu dipersulit. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu menolong niat baik kita. Jadi saya percaya mesra kepada Tuhan bahwa acara Natal ini sungguh niat saya untuk memeriahkan Natal ini, untuk memperingati hari lahirnya Juru Selamat manusia. Nah, di situ saya berdoa kepada Tuhan, Bapa, saya percaya Engkau ada di tengah-tengah acara ini. Saya percaya Tuhan Engkau mempermudah, karena Tuhan tidak akan memberi racun pada orang yang Engkau. Nah, saya juga mengalami tentang persulitnya di sekolah, di keluarga juga ada persulit. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu ada di posisi orang yang benar. Tuhan itu tidak memandang bulu, tidak memandang orang ini latar belakangnya gimana. Tuhan tidak memandang itu. Tuhan yang memandang hati. Apakah hati kita sungguh percaya? Apakah hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Tuhan akan mempermudah segalanya. Cukup tahun ini saya mengalami semuanya. Saya juga percaya tahun-tahun ke depan pasti ada masalah yang lebih besar. Seperti dalam Alkitab, perkara kecil kok setia, maka Tuhan akan memberi perkara besar. Nah, saya juga pernah mendengar khotbah di YouTube. Dia berkata, saya lupa loh itu. Sudah cukup lama dia. Dia video selanjutnya, kalau kalian kenal di YouTube, dia pendeta Tiberias. Dia berkata bahwa Tuhan mencobaimu karena Tuhan ingin melihat keimanan kita. Seperti Ayub. Tuhan tahu arti Ayub itu setia pada Tuhan. Tapi Iblis berkata, mari kita cobai dia. Dengan apa? Iblis mengambil semua hak milik Ayub, anaknya, istrinya, bahkan meninggalkan dia. Tapi Ayub tetap setia pada Tuhan.
Seperti itu juga Tuhan memberikan cobaan kepada kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Bersyukur kita, puji Tuhan, kita masih setia dalam satu tahun ini walaupun banyak cobaan. Tahun-tahun ke depan kita makin setia kepada Tuhan, makin banyak cobaan, tapi kita berserahnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong anak-anaknya dalam masalah. Mungkin itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini wajib. Apa aja lah, Bu, bersyukur tadi sehat. Tadi dari DJ perjalanan turut sertai. Oke, silakan. Sambil menunggu bersama, kita bernyanyi bersama dulu Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin.
dari sisi Indonesia itu tidak ada kami masak ini. Jadi setiap hari kami bercabut ke masyarakat kami itu dan kesimpulannya tidak terasa kemarin kita berpikir ini sudah 1 tahun saya itu yang saya merasakan di kerjaan. Tapi ibu itu tetap sampai sekarang itu nampaknya masih dua muka dia. Karena ya masalah aksara itu sampai sekarang tidak ada dari perusahaan yang ada dari kerugian. Jadi itulah yang dari pekerjaan yang saya alami selama 1 tahun ini. Walaupun banyak tentang penyelaki yang di luar sudah tidak terasa 1 tahun yang saya bekerja. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, ya banyak juga rintangan yang kita hadapi, apalagi sudah rumah tangga itu. Tapi yang paling utama saya mungkin di sini yang kami merasakan seperti itu itulah dia sudah dilepaskan dari satu tanggung. Di situ dari awal itu kan tidak ada bencana. Tapi pada bulan 5 tentang bulan 6 di situ kami ngomong, di situlah ada masalah. Jadi memang tidak ada persiapan yang kita dalam. Cuma ya bilang sama saya yakin dan percaya itu terus juga pada semua kalau kita percaya semua dalam perjalanan. Dan puji Tuhan semua dalam perjalanan dengan lancar. Dalam 1 tahun ini memang banyak bencana yang menghadapi, cuma banyak juga kebahagiaan yang kami rasakan dan kami alami dalam tahun ini. Itulah yang sangat bersyukur karena di tahun ini banyak momen-momen yang kami dapatkan pada tahun ini. Puji Tuhan, tepuk tangan Bapak Ibu. Kenapa dilewatkan? Saya bersama. Jadi sudah satu suara gitu ya. Mari silakan Bapak putar-putar. Halo. Semua sama ya, jadi ada yang bisa dibanggakan, ada Tuhan ada di keluarga kami. Ini kelebihan ada kami. Kebetulan saya diamalkan sebenarnya tidak punya kemampuan untuk berpikir membuat bagaimana harusnya ada ini, bagaimana prosesnya itu memang kurang. Dan itu memang sama sekali tidak pernah ada musik pelajari. Nah, kebutuhannya kebetulan ada abang, ada bapak tua yang selama ini tidak lelah dia untuk yang pertama untuk keluarga kami. Dia selalu apapun keluarga kami dia ada. Itulah doa untuk apa yang sudah kami lakukan semua terjawab. Itulah tentang untuk tahun 2024. Amin. Tuhan, terima kasih Pak Yosua Pak kesaksiannya. Ayo lanjut lagi. Puji Tuhan bisa sekolah dengan lancar. Oke.
buat kebaikan Tuhan yang boleh terus saya rasakan, karena firman Tuhan mengatakan ya di kitab Mazmur 118, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang saya syukuri bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam segala situasi yang saya boleh hadapi secara pribadi. Saya boleh terus merasakan kebaikan Tuhan. Kalau di saat senang, ya puji Tuhan, sangat mudah kita mengatakan bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Nah saat ini ketika kita mengalami kesusahan, apakah kita tetap mengucap syukur? Itu yang saya boleh alami. Saya tetap mengucap syukur. Saya boleh terus merasakan kebaikan Tuhan. Saya boleh terus merasakan pertolongan Tuhan. Dan di saat saya merasa seperti sendiri, tapi saya boleh terus merasakan Tuhan Yesus ada menyertai, Tuhan Yesus ada menolong, Tuhan Yesus ada memberikan kekuatan. Itulah sebabnya saya secara pribadi tetap merasakan kebaikan Tuhan dan terus bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena saya boleh terus merasakan berkali-kali Tuhan boleh terus menolong, berkali-kali Tuhan boleh terus memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi untuk menghadapi apapun yang saya boleh alami. Saya tetap bersyukur dan saya yakin dan percaya seperti dalam kitab Khotbah katakan, semuanya akan indah pada waktunya. Tentunya waktunya Tuhan, bukannya waktunya kita. Tapi ini yang saya boleh saksikan, tetap bersyukur kepada Tuhan dan terus merasakan kebaikannya, bahwa selama-lamanya kasih setianya akan terus menyertai hidup kita yang percaya penuh kepadanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Silakan. Shalom. Halo. Shalom. Tuhan ya. Karena kasih Tuhan, maksudnya saya berbagi ada sampai seperti ini. Kalau pesan-pesan atau ideal
Berarti terima kasih Leon. Tepuk tangan untuk Leon. Masa-masa yang paling sulit ya menentukan tentang circle pertemanannya seperti apa, yaitu butuh hikmat daripada Tuhan. Karena itu tetap terhubung Claire, tetap terhubung dengan Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat dalam pertemanannya. Lanjut, silahkan. Shalom. Shalom. Ya. Ada dua dalam tahun ini perkara yang saya alami tentang tantangan hidup. Terus yaitu pertama, waktu itu ada kegiatan dari kampus. Bulan lalu itu waktu kejadian longsor yang di Lestari. Nah, waktu itu memang ini kan udah dia melakukan kegiatan ini setiap tahunnya. Cuman saya entah kenapa dikabari sama Alika, Ben boleh kita jumpa? Boleh Pak, saya. Kenapa itu Bang? Hari ini saya disampaikan. Oke boleh Bang. Kami jumpa di warkop 3 jumpa di Simpang Pos. Kami situ tadi rumah pos itu dia minta tolong Ben tolong bantu ada demo karena dia tahun ini mungkin kurang signifikan untuk mengikuti kegiatan tiap tahunnya. Itu di seluruh kampus masih ada yang namanya inaugurasi atau pematra malam kebersamaan yang dilaksanakan itu 2 hari 1 malam. Jadi aku langsung nolak. Ini Bang sebenarnya saya nggak bisa ini Bang lagi jalan pulang. Dan dia langsung bilang minta tolong dulu. Sehingga udah mau jalan ke kampus, dijumpai sama teman-teman yang mana saya dari situ dan jumpa sama panitianya, ngomong-ngomong kesiaran segala macam. Terakhir udah fix lah, udah mau berangkat nih H-3. Itulah yang mana-mana longsor tiba-tiba hari Sabtu dan Minggu. Jadi manusia yang dibawa kan itu manusia yang dibawa nyawa. Ada sekitar yang kami pas kami itu ada sekitar kurang lebih 80-an. Ada 7 bus surat yang disewa. Jadi sebelum itu memang udah dibatalkan di pending diundur. Nah, jadi saya telepon lagi sama Pak Didan saya yang masih aktif di situ. Ben boleh kita jumpa lagi, katanya. Jumpa kami di warkop kampus itu. Dia mengajak kalau bisa Ben, ayo kita yang tempat dulu lokasi. Waduh ini antar nyawa duluan kan gitu. Nanti belum kan masih baru longsor. Bilang naik sepeda motor dan dia bilang, ya udah Ben, kita naik aja ya dengan mobil, mana udah langsung tadi masih bisa ke depan katanya gitu, masih bisa lompat. Cuman kalau naik mobil nanti kita datang langsung tadi, udah selesai kita akan nyampe pulang katanya gitu. Ya Pak, udah berapa kami dan udah mendekati titik longsor nih. Dia sudah macam lokasi dan sudah selesai hari PP dan situ dalam hati. Oh ini mati kan?
ketika ya udah selesai ini kami cek survei lokasi kami pulang dan kami berangkat di hari beberapa hari lagi kami baru berangkat tetap lihat juga di sana. Untuk jadi
mereka Tuhan memberkati mereka semuanya selesai juga di rumah Tuhan ini. Dan yang luar biasa, saya secara pribadi datang sebelum mereka nikah, saya sudah dapat uangnya. Saya datang ibadah di sini, saya habis ibadah di sini dengan menunggu dan lupa berapa. Dan di situ juga saya bisa melihat kereta saya yang selama ini starter tangannya nggak pernah hidup. Saya datang di sini, saya berdoa di sini. Ketika kami mau pergi ke Depok, tidak kan pasangan juga bangun van di belakang saya. Dia langsung bawa kereta saya. Ini langsung itu. Kok aneh selama ini tidak pernah hidup. Dan saya ingat kembali, saya mencoba untuk mengingat kembali apa penyebabnya. Dan ternyata itu saya waktu pertama kali mau beli kereta itu saya berpikir dulu, Tuhan, saya mau beli kereta selain saya memudahkan saya pendidikan saya, memudahkan saya di kemana-mana, tapi saya juga mau datang setiap hari di sini. Yang saya doakan ya memang di sini. Jadi di situ saya sadar bahwa apa yang saya doakan itu yang itu membuat menjadi hambatan. Karena saya tidak melaksanakan, makanya Tuhan memberikan tantangannya. Tapi ketika saya datang ke sini, Tuhan langsung membuktikan bahwa, saya ada bersama. Jadi ketika itu saya baru sadar bangunan itu juga ada ketika itu kami ada rencana untuk dekorasi ini, tapi mohon maaf, saya secara pribadi mohon maaf karena saya tidak bisa datang untuk dekor di sini. Ada beberapa alasan, tapi yang luar biasa itu begitu baik merancang semua itu dalam hidup saya. Jadi singkat cerita semuanya saya bisa lewati sampai pada saat ini. Terima kasih. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk saksi. Terima kasih, semoga menguatkan dan memberkati kita. Silakan lanjut. Halo. Halo. Perkenalkan saya. Jadi kalau dibilang selama tahun 2024 ini sebenarnya campur aduk, ada sedihnya ada bangganya. Yang paling berkesan salah satunya itu ya pada tahun ini bisa ngobrol Tuhan. Setelah sudah berapa lama? Terakhir kok lama 2018-19. Jadi bersyukur tahun ini bisa pulang jumpa keluarga dan anak di sekolah berkat Tuhan. Dan juga dalam tahun ini yang paling berkesan, saya sudah dibaptis, sudah menerima Kristus dalam kehidupan saya, dan saya merasa bahwa selama saya setelah dibaptis semakin banyak cobaan. Bukan yang makin diberkati atau apa gitu, tapi malah banyak cobaan. Jadi mungkin benar kata Mas Wesley tadi, mungkin Tuhan itu ngasih cobaan itu supaya melihat kesetiaan kita kepadanya. Dan selama tahun ini juga merasa diberkati karena dalam pendidikan Tuhan lancarkan, semuanya Tuhan cukupkan. Dan selama tahun ini juga diberi kesehatan. Sudah? Puji Tuhan. Kesaksiannya. Halo. Udah nangis ya? Ini kan satu tahun. Saya bersyukur di dan dalam berkesan dari diri saya adalah saya sudah dibaptis dan diberikan Yesus. Terima kasih. Sudah dibaptis ya? Terus bagaimana perasaan setelah dibaptis? Apakah
Halo. Shalom. Kita bersyukur bisa berkumpul di sini. Suatu anugerah yang luar biasa. Saya dari Tuhan, saya masih diberi kesehatan, bernafas sampai detik ini. Tuhan itu sangat baik bagi saya. Di tahun ini saya 2 kali mengalami sakit masuk ornamen. Pertama sesak, dan tak lama kemudian saya sesak lagi. Terus saya diinfus dengan obat karitidin. Memang sebelumnya saya makan kali itu saya alergi. Terus saya tidak tahu yang diinfus itu apa. Ternyata setelah diinfus semua gatal semua gatal. Saya sesat. Saya bilang sama dokter itu, dok tolong dicabut itu infusnya, dicabut itu dokter. Saya gatal semua ini, saya bilang. Saya sesat, saya bilang gitu. Enggak bu, ini enggak apa-apa, ini belum jalan infusnya bu. Bu tolong dicabut, saya bilang. Nah sebelum dicabut saya udah pingsan. Nah kalau kemudian saya sadar itu saya mata saya tertutup, terus nggak bisa ngomong gitu. Terus saya mendengar mereka berbicara. Ini begini. Saya bilang dipindahkan ke sana, saya bilang begini. Jadi kalau kemudian saya didoakan, puji Tuhan, saya bisa kembali sadar. Situ saya merasa sakit Tuhan. Berarti nggak aku. Kalau nggak kita aku mati Tuhan. Ternyata aku masih bernapas Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini saya bisa kasih Tuhan bernapas. Itulah kesaksian saya di tahun ini yang sangat saya. Tadi siang tadi saya bangun Tuhan. Besok datang sakit. Datang 2005. Mau bilang kesehatan. Dari kemarin kejadian itu nanti saya kedua. Selang berapa bulan itu? 2 bulan. Tuhan itu baik. Jadi banyak sukacita, banyak ujian. Jadi ujian itu saya anggap sukacita. Jadi kalau tidak ada ujian bagi saya tidak berbicara sama Tuhan. Saya tidak dekat kepada Tuhan. Jadi kalau tidak ada sukacita apa gitu. Itulah yang saya rasa tahun ini. Baik Tuhan itu kami dikasih kesehatan semua, kita hadir di sini, kita bisa berkumpul untuk tahu. Puji Tuhan. Terima kasih. Ibu tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Masing-masing. Oh iya Rahel. Dia pikir dia datang terlambat lolos ya kan? Singkat, padat, jelas bisa. Oke. Shalom bagi kita semua. Buat tahun ini mungkin kesaksian dari saya pribadi, bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus luar biasa seperti yang kita semua tahu. Jujur untuk tahun 2024 ini seperti yang bilang ketua itu banyak sedihnya, senangnya, campur-campur. Pertama ada beberapa momen di 2024 ini yang membuat saya pribadi agak speechless sampai mikir ternyata bisa terjadi ya Tuhan. Tapi puji Tuhannya Tuhan Yesus yang baik itu sampai saya duduk sekarang sini itu bisa berhati. Tahun ini juga saya punya momen yang buat saya menyangka karena di tahun ini saya kehilangan salah satu keluarga saya. Ya, jujur di tahun ini pergumulan yang saya pribadi alamin mungkin saat masa sekolah ya. Karena dulu pemikiran saya pribadi mungkin untuk diterima sekolah itu cuma tergantung belajarnya aja, tapi ternyata enggak. Ternyata semakin dewasa semakin saya memahami ternyata semua orang itu cuma memikirkan dirinya sendiri. Gak ada orang yang benar-benar tulus. Gak maksudnya gak ada orang yang benar-benar care sama orang lain daripada dirinya sendiri gitu kan. Apalagi untuk di masa sekolah ini punya pergumulan di mana teman-temannya itu banyak yang fake. Kayak kata Bang Len juga sih,
bergumul dalam pertemanan circle. Sekarang kan bahasanya ini circle-circlean, terus juga suka temannya dalam kebutuhan permasalahan gimana ternyata sebaik apapun kita berlaku itu tidak memungkinkan kita untuk disukai semua orang, tapi kita semua nggak bisa mengambil dari hidup kita. Terus juga apa ya tahun ini saya dari bakti, saya sudah mulai hidup yang baru, sudah mau menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat di hidup saya. Oh ya, boleh kita masih untuk mama sama papa kita mau kayak mungkin kayak ini adik Rahel banyak yang mau papa kecewa gitu. Nah, mungkin tadi sih dari saya pribadi, semoga tahun 2025 kita semua semakin mengasihi Tuhan Yesus, kita semua semakin kita lagi dan melayani gitu ya. Oh, ada flashback untuk bulan ini, di bulan Desember ini saya 3 kali melayani dalam Natal. Mungkin sebagian orang melihat ini biasa aja ya, tapi saya pribadi melayani itu cukup luar biasa karena dalam 3 kali kesempatan ini saya bisa melayani Tuhan Yesus di mana 3 jadwal itu mepet gitu loh. Dan buat saya sempat terbeban juga karena gak nyangka tanggung jawab itu lumayan besar. Yang buat saya di bawah sepeda, tapi itu ternyata lumayan besar buat saya. Apalagi tanggal 15, tanggal 16, tanggal 15 saya melayani di Natal di Kampus Medan. Terus tanggal 16 ini lanjut ke kantor sekolah. Tanggal 15 ini akan di Kampus Medan itu jadi siang, itu pulangnya nyampe rumah jam 2 malam. Sedangkan lanjut besok paginya harus datang di sekolah jam 7 itu udah harus stay di tempat. Jadi itu posisinya saya cuma tidur 3 jam doang. Tapi ternyata kami sebaik saya bisa melewati semua. Dan puji Tuhan kita sedang hadir. Terima kasih Rahel. Tepuk tangan dulu untuk Rahel. Iya. Puji Tuhan. Bapak Ibu masing-masing kita punya cerita, punya pengalaman yang berbeda dengan yang lainnya ya, satu dengan yang lain, pengalaman bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan pada porsinya masing-masing kita merasa bahwa kalau kita melihat ke diri kita kayaknya pergumulan itu berkali gitu ya. Begitu kita mendengar kesaksian orang lain, cerita orang lain, pergumulan orang lain, oh ternyata ada juga, ternyata dia berat juga, ternyata oh dia benar di sana. Jadi masing-masing kita sebenarnya pada porsinya Tuhan sudah kasih. Sekarang tinggal bagaimana dalam situasi itu kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang lain di sekitar kita bisa mengecewakan kita, teman-teman kita sendiri, bahkan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita pun bisa mengecewakan kita. Tapi satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Dan kiranya masing-masing kesaksian daripada kita itu boleh menguatkan kita satu dengan yang lain dan menjadi warning bagi kita yang menyadari bahwa sesuatu yang kalau kita alami dan kita nikmati itu atas izin Tuhan dan masih karena anugerah Tuhan, dan warning peringatan bagi kita, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau menyadari bahwa selama 2024 kita sudah mulai jauh dari Tuhan, maka di tahun 2025 seperti tema Natal kita, Pemasmur tahun ini connected with God. Mari kita hubungkan kembali hidup kita dengan Tuhan, melekat dengan Yesus supaya apapun yang menjadi harapan-harapan kita, mau Tuhan jawab, mau Tuhan belum jawab, kita tidak akan pernah kecewa karena Tuhan paling tahu yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Untuk itu sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti ini kita lakukan di awal, nanti setelah persembahan ini kita akan memuji Tuhan kembali untuk menyambut firman Tuhan. Setelah firman Tuhan nanti selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup kita sekaligus dalam ibadah kita malam hari ini. Kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalam. Sungai sukacitamu mengalir dalam
peringatan kepada kami ya Tuhan. Dan ketika Engkau memberi peringatan itu kepada kami, Roh Kudus-Mu bekerja mengingatkan kami, biarlah kami tidak menutup hati kami dan tidak mengeraskan hati kami ya Tuhan. Tetapi dengan hati yang terbuka dan lembut kami menerima suara Tuhan, untuk kami boleh memenuhi panggilan Tuhan, untuk tetap setia, taat, dan selalu terhubung dengan Engkau ya Bapa. Sebab penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita naikkan pujian ini bersama untuk menyambut firman Tuhan. Dan di akhir pujian ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan bahwa jalan-Mu Tuhan tak terselami oleh setiap hati kami. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik mengasihi kami sepanjang tahun ini, dan tinggal beberapa jam lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih bahwa Engkau begitu baik bagi setiap kami. Malam ini kami sungguh diberkati melalui setiap kesaksian bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas, dan melalui setiap peristiwa yang tiap kami alami mengingatkan kami bahwa Engkau tetap baik bagi setiap kami. Dan karena itu malam ini teguhkan kami sekali lagi dengan firman, hati kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi
baik. Ayo kita foto dulu sebentar.